Ya, pemirsa Tegar TV, dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dialog spesial pada sore hari ini bersama Kepala Balai Veteriner Lampung, Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata. Banyak hal yang sudah disampaikan Pak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata di sesi 1, sesi 2, dan sesi 3 terkait penyakit LSD penyebarannya di Lampung. Saat ini kita berada di sesi keempat, sesi terakhir ini, Pak Dr. Siap. Nggak terasa waktu juga. Udah cepat sekali ternyata Pak Umar lihat ini. Tapi memang menarik ini Pak Dokter, karena temanya ini soal penyakit LSD ini kan yang saat ini juga sudah menyebar di baru betul-betul ini baru betul-betul Masya Allah ini baru sekarang. Mudah-mudahan seperti penyebaran PMK juga bisa diatasi di betul. Provinsi Lampung. Ya, Pak Dr. Hewan Hasan, ini karena closing statement ini gimana terkait penyakit LSD? Silakan Pak. Ya, sekali lagi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir untuk masalah LSD ini, memang betul cepat menyebar. Tapi kalau Bapak dan Ibu sekali lagi tolong diperhatikan betul, akan lebih baik kalau misalnya itu sementara jangan mendatangkan sapi dari luar dulu, yang misalnya sapi-sapi yang sekali lagi yang belum ketahuan mereka itu daerah bebas daerah bebas LSD atau tidak. Terus Bapak dan Ibu, LSD ini itu cepat tertangani dengan baik asalkan jangan terlambat pada waktu melaporkan ke pihak, apakah itu ke puskesmas, apakah itu ke dinas, apakah mungkin ke UPT kami. Insya Allah pasti kami siap untuk sekali lagi untuk membantu para petani peternak. Jelas kalau kami kerjasama dengan dinas, monggo misalnya itu ada sapi-sapi yang kok misalnya bergejala LSD tapi masih belum yakin, silahkan. Apakah sampel bisa langsung dikirim ke tempat kami, ke BPVET Lampung, atau tim kami dipanggil, kami siap. Kami insya Allah ada sekitar 14 dokter hewan, dan nanti paramedik kami juga di atas 20 orang, nah itu nanti bisa akan kami terjunkan tim kami untuk memastikan kami ambil sampelnya, dan pasti itu nanti tim kami juga sekalian pasti sosialisasi ke para petani peternak bagaimana cara menghadapi LSD ini. Dan sekali lagi ini hampir Hari Raya Kurban. Iya, betul. Insya Allah sekitar tanggal 28 Juni. Itu mungkin malah itu Pak Umar yang perlu diperhatikan. Itu kadang memang di samping LSD ini kadang termasuk yang penyakit parasit yang cacing, Pak. Itu kan biasanya kan misalnya itu pada waktu saya berulang kali ikut terjun ke lapangan, ikut meriksa hewan kurban, itu banyak sapi-sapi yang hatinya itu rusak, itu karena ada cacingnya. Nah ini kan mumpung masih ada waktu 40 hari, silahkan Bapak dan Ibu, sapi-sapi yang mau untuk korban itu diberi obat cacing. Bisa minta ke dinas atau ke puskesmas atau ke petugas kesehatan hewan, supaya dikasih obat cacing dulu. Biasanya bahan albendazol itu kan broad spectrum, bisa untuk cacing apapun. Nah itu sehingga pada waktu itu nanti hari hanya itu insya Allah kalau memang sudah dikasih obat cacing, itu nanti hatinya itu akan nggak terjangkit cacing. Bersih dari cacingnya. Dari cacing. Soalnya sekali lagi berulang kali kami terjun ke lapangan, ya memang rata-rata ditemukan cacing itu yang rata-rata itu kasusnya Fasciola hepatica yang namanya itu. Terkait fatwa MUI dan seperti PMK ini apa kalau LSD ini Pak Dokter? Yaitu Pak Umar, memang ini kemarin kami juga barusan rapat dengan pusat, dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Memang ini posisinya ini memang
kami masih menunggu dari MUI fatwanya. Jelas pasti itu nanti teman-teman atau rekan-rekan MUI pasti akan mengundang dari tim kami, dari Kesehatan Hewan, dari Jakarta terutama dari pusat, itu nanti bagaimana untuk fatwa LSD ini. Kami belum berani mendahului, soalnya itu kan bukan wewenang kami. Betul. Mungkin masalah apa itu kondisi penyakitnya kami menguasai, tapi itu kan bukan wewenang kami. Nanti biar nanti kita tunggu, mudah-mudahan segera keluar fatwa dari MUI itu seperti apa untuk LSD ini. Memang kalau yang kalau yang di hadis Rasulullah itu kan yang tidak diperbolehkan cacat, misalnya cacat matanya picek, apa itu buta, yang akhirnya itu pada waktu nyari pakan kesulitan, akhirnya kurus. Nah, terus sapinya pincang, karena kondisinya pincang, akhirnya itu nyari pakannya kesulitan, akhirnya kurus. Nah, sebetulnya pada intinya itu hewan korban itu akan lebih baik tidak cacat dalam kondisi badannya sehat, sehingga hewannya itu betul-betul tidak mengandung penyakit dan dalam kondisi dalam tanda petik gemuk, sehingga dagingnya banyak, itu nanti bisa untuk pada waktu dikasihkan ke para yang menerima daging korban. Iya, emang dalam kondisi sapinya sehat dan memang dagingnya ada gitu. Dan mungkin sekali lagi yang kami berulang kali untuk yang masalah korban ini memang yang termasuk yang penyakit yang sangat ditakutkan itu antrak, Pak Umar. Antrak itu memang sekali lagi Masya Allah itu, soalnya kan misalnya sapi kena antrak gitu ya, kemudian disembelih, itu kan spora antrak di darah itu, kalau misalnya itu di tanah, itu bisa tahan 60 tahun itu sporanya itu. Dan antrak itu kan zoonosis, menular ke manusia. Kalau yang kayak PMK, LSD ini memang berulang kali memang dari OIE atau WOOH ya, itu kan memang menyatakan itu tidak zoonosis ya kan. Malah yang baik yang antrak ini itu memang yaitu ini zoonosis. Dan sekali lagi bisa bertahan di tanah kurang lebih bisa 60 tahun kalau misalnya itu spora antrak tersebut itu di tanah. Makanya kan mungkin Bapak dan Ibu harus diperhatikan betul pada waktu nyari korban, jangan sampai dari daerah yang kena antrak. Terus aja kami sebelumnya dari Bivet Latas dulu kan memang Kulon Progo pernah kena, tapi alhamdulillah bisa langsung terkendalikan. Terus memang ya termasuk Gunung Kidul, Masya Allah itu ada yang kena juga, termasuk ada beberapa kabupaten yang kena. Itu lebih baik hati-hati, soalnya sekali lagi antrak ini pengaruhnya sangat fatal untuk kondisi kesehatan manusia. Memang biasanya kan ada yang keropeng-keropeng gitu ya, misalnya kena anun. Yang bahaya, yang agak mematikan itu yang antrak yang model inhalasi, yang masuk ke paru-paru, itu yang membahayakan. Itu yang anu. Kalau yang model kulit sih, ya mungkin nanti dikasih antibiotik sembuh. Tapi kalau yang sudah yang model inhalasi terhirup ke pernapasan, memang itu lumayan mematikan untuk manusianya. Pak Dokter Hewan Hasan, ini terkait soal closing statement terakhir kita ini tentunya yang penting tadi kalau yang saya dengar itu salah satunya adalah jaga kebersihan. Betul. Untuk pencegahan LSD ini. Ini gimana Pak Dokter? Sekali lagi Bapak dan Ibu, tolong dijaga betul kondisi kandangnya, sehingga tidak diminimalkan betul untuk lalatnya, untuk nyamuknya, untuk caplaknya, sehingga itu nanti tidak menularkan ke ternak Bapak dan Ibu. Dan sekali lagi itu penularannya itu pasti lewat hewan yang sebelumnya kena LSD, kemudian vektor ini itu mungkin hinggap di hewan yang kena LSD, mungkin menggigit, menyerap darah, kemudian pindah ke tempat lain, ke hewan yang lain, itu
bisa menularkan. Makanya sekali lagi, tolong dijaga betul kondisi kebersihan kandang. Iya. Tolong dijaga betul, termasuk bagaimanapun juga kalau misalnya kondisi pakannya bagus, insya Allah itu nanti daya tahan tubuhnya itu akan bagus, sehingga kalau terpaksa masuk LSD pun itu kalau kondisi badannya bagus pasti akan bertahan. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini memang yang paling efektif itu dengan vaksin. Mudah-mudahan pemerintah, baik itu pusat maupun provinsi maupun daerah, betul-betul bisa mengusahakan untuk vaksinnya, untuk yang hewan-hewan sehat. Dan misalnya ya untuk yang yang mampu untuk beli vaksin, akan lebih baik kalau segera divaksin, sehingga misalnya itu nanti ada virus yang ke sapi tersebut, kalau sudah divaksin, pasti akan bergejala ringan. Sama dengan COVID, kalau kita sudah tervaksin, insya Allah misalnya ada virus COVID masuk, ada daya tahan tubuh. Itu sudah ada daya tubuhnya seperti itu. Pak Dokter Hewan ini terima kasih ini. Kami juga terima kasih banget ini. Kunjungan ke studio Tegar TV-nya sudah yang keberapa kali? Alhamdulillah kami untuk menginformasikan kepada pemirsa Tegar TV. Iya, terima kasih banget, kami juga terus sudah diundang, dan alhamdulillah ini saya kira kami bisa menyampaikan karena kami sekali lagi adalah instansi pemerintah. Kami unit pelaksana teknis yang kami harus memberikan layanan kepada masyarakat. Saya terima kasih Pak Umar, terima kasih banget. Mudah-mudahan penyakit LSD ini bisa dapat dikendalikan dengan baik. Iya, tentu tidak menyebar. Ini memang sebentar sekali lagi di Lampung sudah 11, mudah-mudahan tidak nambah lagi. Tapi sekali lagi yang sudah sudah terjangkit ini, sekali lagi nggak usah khawatir atau nggak usah jangan sampai itu nanti, soalnya kan kadang kalau dalam kondisi yaitu kemerungsung, khawatir, yang akhirnya itu akan misalnya sapi dijual dengan murah, itu nanti kan sayang, itu nanti yang rugi para petani-peternak kita. Sekali lagi LSD kalau sudah masuk itu sebetulnya mudah untuk ditanggulangi. Mungkin begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Hewan Hasan Abdullah Sanyata, Kepala Balai Veteriner Lampung. Terima kasih juga kepada pemirsa Tegar TV yang telah menyaksikan dialog spesial kita pada sore hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon diri, mohon pamit, dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.